sahabat Latsar, selamat datang di podcast Bakti ASN. Hari ini kita akan membahas topik fundamental bagi kita semua, yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Banyak yang mengira bela negara itu hanya soal angkat senjata. Benarkah demikian? Nah, saat ini hadir bersama saya Bapak Arifin dan Bapak Aditya. Selamat malam Bapak Arifin dan Bapak Aditya. Selamat malam Bu Nurul. Selamat malam Pak Arifin. Ya, selamat malam. Sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Semoga kita sehat semua ya. Iya. Nah, kita hari ini akan membahas ini Pak, topik tentang nilai-nilai dasar bela negara. Bagaimana Pak Adit? Ini Menurut topik Pak yang Adit tentang penting ya. topik ini? Topik ini penting sekali ya, karena bela negara ini tidak hanya mencakup sikap perilaku, tapi juga tanggung jawab setiap warga negara ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan begitu kan Pak Arifin? Ya, ya betul. Jadi ini kalau saya lihat dari kacamata mungkin kita sebagai generasi milenial ya, justru bela Ya, negara betul ini. itu sangat relevan dengan dunia digital dan peran kita, terutama kita sebagai ASN ya di ruang publik. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, wah luar biasa ya Pak Adit dan Pak Arifin. Nah, Pak Adit, bagaimana nih supaya satu frekuensi? Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bela negara dan apa landasan hukumnya? Baik Bu, sebenarnya kalau bela negara sendiri landasan hukumnya itu ada dua. Yang pertama itu di UU 23 tahun 2019, dan selain itu juga di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Nah, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 dijelaskan bela negara adalah upaya untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dan juga dipertegas di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 tadi ayat 3 bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya ya, Eh, bagaimana Pak Arifin? Iya, jadi ini ya, apa namanya kalau boleh saya rangkum ya. Jadi sebenarnya bela negara itu bukan pilihan ya, itu justru malah jadi tanggung jawab kita bersama. Bahkan mungkin kita sebagai ASN ya, bela negara itu bisa kita wujudkan lewat kinerja kita ya. Misalkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat ya, pelayanan yang bagus atau yang berkualitas. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, wah menarik ya Pak Adi dan Pak Arifin. Jadi bela negara itu bukan hanya suatu kewajiban ya, tapi juga hak bagi warga negara ya, warga negara Indonesia. Dan ASN itu menjadi garda terdepan dalam prakteknya ya. Oke, nah ini kita akan masuk nih ke inti dari bahasan dari tema kita pada malam hari ini. Nah, yaitu 5 nilai dasar bela negara. Nah, kita akan bedah nih satu-satu dari kelima nilai dasar bela negara. Nah, yang pertama yaitu cinta tanah air. Nah, kalau menurut Pak Arifin nih, bagaimana contoh dari cinta tanah air di era saat ini? Itu di era sekarang itu bagaimana Pak Arifin? Ya, jadi apa ya, cinta tanah air itu mungkin bisa kita lakukan dari hal yang sederhana, yang sehari-hari yang biasa kita lakukan. Jadi misalkan seperti berbelanja mungkin ya, kita mungkin membeli barang atau dari produk-produk dalam negeri atau buatan-buatan dari merek-merek atau brand dalam negeri. Atau juga bisa dengan membeli atau kita mendukung UMKM ya, UMKM yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau di dunia digital itu juga bisa kita apa istilahnya menerapkan bela negara itu dengan cara misalkan kita menjaga nama baik negara kita, menjaga nama baik bangsa. Mungkin caranya adalah dengan ya contoh sederhana mungkin tidak ikut menyebarkan hoax atau ujaran-ujaran kebencian, malah justru mungkin kalau kita mengetahui informasinya yang lengkap, mungkin kita bisa bantu meluruskan. Ya, seperti itu mungkin contoh sederhananya.
Saya bisa Iya, nambahkan oke. Kalau menurut Pak Adit, menambahkan aja dari Pak Arifin tadi. Kalau kita dari segi ASN juga bisa, dari cinta tanah air itu tercerminkan dari kita patuh terhadap aturan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Mm-mm. Iya, betul. Oke. Nah, berarti kita ini tadi ya contohnya, kita membeli produk dalam negeri, kita sebagai ASN juga harus taat aturan, nah juga menjaga nama baik bangsa Indonesia ya. Semisal nih kita ini kebetulan kan Pak Adit dan Pak Arifin sebagai dosen ya, itu juga semisal nih nanti kita ke luar negeri, biasanya mungkin ada tugas belajar atau conference. Nah, itulah saat dimana kita harus bangga ya, kita bawa nama Indonesia. Nah, itu kita harus tadi ya, kita nggak harus menjaga nama baik Indonesia. Nah, kita juga bisa perkenalin nih produk dalam negeri ya. Jadi di luar negeri pun kadang kita masih yang dicari itu juga produk Indonesia ya. Sama Indomie misal, sebut merek ya. Oke, contohnya itu ya. Masih cinta tanah air dimanapun kita berada ya. Oke, nah yang kedua nih Pak, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana indikatornya ya Pak Adit? Kalau menurut Pak Adit, apa saja indikator dari kesadaran berbangsa dan bernegara? Untuk kesadaran berbangsa dan negara itu bisa dengan indikatornya itu menjalankan hak dan kewajiban kita sesuai dengan peraturan, menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN, terutama biasanya pas fase pemilu ini kita ini yang selalu diwanti-wanti Iya, untuk iya. Betul, betul. netralitasnya, menghargai Betul, keberagaman betul. sesama suku, antar agama dan budaya di lingkungan kerja kita. Ya, jadi, nah ini saya mau nambahkan lagi ya. Jadi tadi terakhir kan lingkungan kerja ya. Jadi artinya di kantor ya. Mungkin contoh sederhana yang bisa kita lakukan kalau di kantor ya, dengan cara mewujudkannya adalah dengan kita bekerja secara kolaboratif, saling menghargai perbedaan latar Hmm, belakang, mungkin suku, bahasa, ataupun latar belakang apapun pendidikan dari rekan kerja kita ya. Gitu. Ya, betul-betul. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan ya. Kita harus menghargai ya. Apalagi kalau ini merantau mungkin ya, Pak Adit itu atau Pak Arifin, Oh iya, ini ya merantau betul ya. ya, betul. terasa Merantau. sekali. Nah, itu Terasa sekali pasti, memang. nah itu pasti di kantor berasa tuh. Saya juga merantau ya. Jadi Ya, kita kalau di kantor, wah itu beraneka ragam suku budaya. Nah, agama juga berbeda-beda. Nah, itu kita harus tetap saling menghargai, netral ya. Oke, nah kita ke nilai dari dasar bela negara yang ketiga ya. Apa itu? Yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini terdengar abstrak, tapi aplikasinya nyata ya. Bagaimana menurut Pak Adit? Jelas Ibu, jelas sangat nyata ya. Pancasila ini Mm-mm. kan memang pedoman hidup kita, bagaimana kita dalam bersikap, terutama dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat. Nah, sebagai ASN kita harus jadikan Pancasila ini sebagai pemersatu kita. ya, ini Pilar nambahkan juga ketiga ya. ya. Jadi termasuk juga mungkin di apa ya, di media sosial kali ya. Kita juga harus bijak ya. Misalkan ya bijak dalam arti ya kita jangan sampai memicu polarisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila mungkin. Betul Pak, tuh Ya, di era sekarang ini kan ya. betul. Hmm, Betul, ya, betul. Iya. betul sekali. Kita harus selalu diingat. Nah, apalagi sekarang di sekolah juga udah ada mata pelajaran Pancasila ya. Di kampus pun juga ada mata kuliah Pancasila. Nah, itu harapannya semua warga negara Indonesia itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, terima kasih Pak Adit, Pak Arifin. Nah, kita ke nilai yang keempat. Nah, apa itu? Yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah,
Kalau menurut Pak Arifin nih, bagaimana memaknai dari nilai keempat ini? Nah, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, mungkin kalau rela berkorban, mungkin dari sisi kita sebagai ASN ya, mungkin adalah dengan ya sudah pasti bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran demi kepentingan masyarakat ya. Terus kemudian ya misalnya dengan tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun mungkin kita ada kondisi kondisi tertentu yang terbatas gitu ya. Jadi intinya adalah apapun kondisinya harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik, kinerja yang maksimal. Ya, Saya sepakat itu dengan Pak Arifin, karena pengorbanan ini nggak selalu dalam bentuk fisik ya. Memberikan pelayanan juga kan itu termasuk dalam salah satu integritas dan komitmen terhadap tugas negara. Jadi menurut saya ya tidak rela berkorban itu tidak harus bersesuaian dengan fisik. ya, Betul. Ini kita rela berkorban di setiap waktu, hmm, jadi apa ya, mendahulukan bangsa, negara ya, daripada diri kita ya. Jadi hmm, kita harus iya, apapun tugasnya, ayo kita kerjakan, kita ya, rela untuk berkorban hmm, untuk bangsa dan negara. ya, iya. Ini Oke, nah, nambahin juga mm-mm, ini ada salah satu mungkin yang sangat relate iya, sekali rela berkorban dengan kondisi kita ya demi tugas mungkin yang dari Jawa Timur harus ke Kalimantan Barat atau mungkin harus ke Lampung iya ya kan betul, itu contoh rela berkorban. Iya betul betul sekali betul. Pak. Salah satu rela berkorban ya, jauh dari keluarga gitu. Bener, Oke, bener. Karena kan Ya, dimanapun negara memanggil kita harus siap gitu kan. oke, betul. siap. Oke, siap, siap. Oke, nah ini kita ke nilai dasar bela negara yang terakhir nih, yang kelima, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kalau menurut Pak Adit bagaimana? Kalau menurut saya ini kemampuan awal bela negara ini mencakup kesiapan fisik dan mental. Jadi ASN itu harus menjaga kesehatannya dan juga memiliki ketahanan mental dan serta kecerdasan emosional dan spiritual. Mungkin Pak Arifin ada Ya, tambahan lagi? ya, yang tadi berkaitan dengan kondisi ya fisik dan mental ya. Jadi kalau dengan kondisi fisik dan mental yang baik, kita sebagai ASN akan lebih siap menghadapi tekanan kerja dan mungkin ya perubahan zaman, mungkin perubahan zaman ya bisa misalkan dari segi teknologi ya kan. Apalagi sekarang mungkin dalam pekerjaan kita harus lebih banyak melibatkan teknologi ya, itu contohnya. Oke, kita kan udah masuk ke era digital ya saat ini. Hmm, Semuanya serba ini ya, AI ya. Kita juga harus belajar tidak apa namanya, tidak menolak teknologi gitu. Nah, kita ini kan udah masuk ke era digital ya, Pak Arifin, Pak Adit ya. Bagaimana sih bela negara dikaitkan dengan program kita ya di ASN, yaitu Smart ASN. Nah, menurut Pak Arifin bagaimana ya, tentang Smart ASN ini? ya. Jadi ini ya dalam konsep Smart ASN, mungkin bela negara diwujudkan melalui literasi digital dan etika digital yang baik. Jadi seorang ASN itu harus mampu menyaring informasi, menjaga data pribadi, dan tidak terjebak radikalisme atau ujaran kebencian di ruang digital. Jadi di ruang publik sebenarnya itu. Cuma kan di saat ini kan ruang publiknya adalah ruang digital. Ya, mungkin Pak Adit ada mau nambahin sesuatu. Betul sekali Pak. Pengamalan Pancasila di dunia digital ini penting untuk apalagi di era digital sekarang ini. Justru agar tidak memecah belah persatuan bangsa. Ya mungkin salah satu dari literasi digital itu outputnya adalah digital culture kalau tidak salah, itu yang berhubungan dengan bagaimana kita mengamalkan nilai Pancasila tapi tetap di era digital sekarang. Jadi nilai budaya Pancasila itu tetap ada dan tidak hilang. Oke, betul-betul. Karena kan kita
ini ya karena era digital ini kita banyak sekali informasi yang yang harus kita saring ya. Kita tetap harus berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pak Arifin dan Pak Adit, nah ini sebagai penutup, saya mau meminta pesan singkat nih dari Pak Adit dan Pak Arifin nih untuk Sobat Latsar. Nah, ini mungkin ada pesan dari Pak Adit dan Pak Arifin. Coba dulu, saya dulu ya. Silakan. Oke, Kalau dari silakan saya Pak. untuk pesan untuk sobat-sobat Latsar sekalian, mulailah bela negara dari diri sendiri dulu, dari hal yang kecil, yaitu kita sebagai ASN memiliki kontribusi menjaga NKRI serta melalui profesional dan integritas kita. Oke, kalau dari Pak Ya, Arifin. mungkin ya, ya nih. Jadi jadilah ASN yang adaptif dan cerdas digital, tetapi berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, itu sih dari saya. Oke, luar biasa Pak Adit, Pak Arifin. Oke, karena kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Nah, terima kasih Pak Adi dan Pak Arifin. Jadi, Sobat Latsar, bela negara itu sangat luas ya, dari sikap, kinerja, hingga etika digital. Saya Bu Nurul, pamit undur diri. Salam ASN berakhlak.